Halo Sobat MD, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khususnya buat kalian yang sudah membantu Mamang dengan nonton, like, dan juga subscribe. Jangan lupa tinggalkan juga jejak kalian dengan berkomentar, mau itu request ataupun koreksi dari kalian. Dengan itu, Mamang jadi ngerasa semangat sekali untuk terus update video-video baru. Oh iya, buat kalian yang malas gonta-ganti aplikasi, kalian juga bisa ikutin Mamang di aplikasi sosial media lain selain YouTube. Untuk yang sering nongkrong di Facebook, kalian bisa follow akun Mamang yaitu MD Ngomik. Linknya ada di deskripsi ya. Juga follow Mamang di AppBS Station, nama akunnya Mang Komik. Oke, sebelum Mamang lanjut ke cerita, Mamang mau mengingatkan nih, agar ceritanya nyambung, kalian bisa tonton video sebelumnya. Nah, silahkan cek di playlist ya. Yo, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dibawa ke 10 menit sebelum kedatangan Tang Yusong ke arena ujian. Terlihat di sana seorang anak yang gagal dalam ujiannya dan para panitia ujian kembali merapikan boneka-boneka pengujinya. Sungguh membosankan. Penampilan boneka penguji ini melebihi ekspektasi kita ya. Ya, ini boneka ujian yang dibawa dari Jongnom. Bukan hanya boneka kayu biasa, tapi juga mahal. Dirancang untuk berperilaku seperti orang sungguhan untuk waktu yang singkat. Jika kau memasukkan energi spiritual ke dalamnya, itu akan memberikan kita perasaan pengalaman tempur yang nyata. Dan ini sangat cocok untuk ujian. Dan juga boneka-boneka tersebut merespon ketika mengenai titik akupuntur yang tepat. Ya, inilah alasan kenapa boneka-boneka ini cocok untuk ujian kali ini. Untuk menghilangkan keberuntungan dalam ujian, aku sengaja memilih 3 boneka dengan tubuh dan titik akupuntur yang berbeda. Bagaimana jika tak ada yang lolos ya? Ya, mungkin mereka harus sedikit bekerja keras. Bagaimana jika tak ada yang lolos peserta kali ini? Ya, kita tak bisa mengambil asumsi itu sekarang. Lah, bagaimana dengan penampilan anak perempuanmu? Ya, tak ada yang perlu dikhawatirkan tentangnya. Tapi, jika dia tak menemukan teman, akan sulit juga untuknya untuk berkembang. Benar juga. Aku harap dia menemukan 1 atau 2 teman. Itu sudah cukup. Siapa selanjutnya? Nomor 70, Tuan. Anak ini bernama Tang Yusong. Dia dari mengatakan dia dari barat. Berarti bocah ini belum pernah bersekolah bela diri ya. Tak ada yang bisa diharapkan darinya. Haruskah aku mengembalikannya, Tuan? Tidak. Dia juga akan segera gagal. Biarkan saja dia masuk. Lalu penguji pun memanggil nomor urut 70 yang tak lain adalah Tang Yusong, MC kita di manhwa ini. Menurut pengamatan Chon Taegong, Yusong ini bertubuh kecil. Namun tatapan matanya penuh dengan rasa penasaran. Selamat datang di arena ujian, bocah. Tapi, apa yang sedang kau cari? Tidak, Tuan. Saya hanya penasaran saja mengenai ujian yang akan dilakukan. Menurutmu, tesnya akan seperti apa? Ini akan menjadi tes pembuluh darah dan tes titik akupuntur, Tuan. Aku bisa melihat kepercayaan diri di matanya. Scene berpindah ke timeline saat ini. Chon Taegong bahkan dan yang lainnya dibuat tercengang dengan penampilan dari Yusong. Bukan hanya gerakan, akurasinya juga sangat cepat dan tepat. Yusong kembali memulai pergerakan dengan melesat maju ke depan, seolah mengerti boneka itu menutup jalur perlintasan Yusong dengan menghantamkan pukulan kerasnya. Namun dengan refleks, Yusong berhasil menghindari serangan cepat itu hingga di mana Yusong bisa memasukkan totokannya tepat ke titik akupuntur boneka itu. Namun anehnya, tak ada perubahan yang terjadi. Hingga sesaat, Yusong teringat kegagalan di masa lalunya saat Yusong menyerang boneka besar ini dan memutuskan untuk mengubah pola serangannya untuk saat ini. Dia mencoba mundur 2 langkah ke belakang dan di saat yang tepat, dia mengangkat kakinya untuk menyerang ke arah leher dari boneka itu. Tak berhenti di situ, dia lanjutkan dengan memutarkan tubuhnya dengan kaki masih mengikat di leher boneka tersebut dengan maksud untuk mengunci pergerakan lawan. Mencoba mempererat kunciannya, namun yang tak dia sangka,
bahwa energi tenaga yang dimiliki boneka itu jauh lebih besar dari dugaannya. Hingga Yusong memutuskan untuk kembali mundur ke belakang. Setelah berhasil menjauh, Yusong berpikir keras akan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Di pandangan Cheon Taegong, dia merasa heran dengan gerakan yang Yusong perlihatkan. Menurutnya, osteopati adalah teknik manipulasi fisik obat. Cara itu bermaksud memutarbalikkan pembuluh darah. Menurutnya, bagaimana bisa bocah seperti Yusong ini bisa tahu cara itu? Dalam pikiran Cheon Taegong, yang terbaik adalah menjauhkan yang lemah terlebih dahulu apabila dalam situasi kalah jumlah. Karena ciri-ciri tubuh itu, boneka yang besar tentu memiliki jumlah spiritual yang jauh lebih besar, dan menyerangnya dengan teknik akupuntur umum hanya akan membuatnya kesal saja. Kembali pada Yusong. Menurutnya, padahal tinggal sedikit lagi dia mendapatkan kemenangannya. Tiba-tiba dia teringat kembali sesuatu teknik bela diri yang pernah dia pelajari di kehidupan sebelumnya, dan memutuskan untuk mencobanya saja kali ini. Dia kembali maju menyerang. Cheon Taegong seolah tak ingin kehilangan momen, bahkan dia tak sedikit pun memalingkan pandangannya dari pergerakan Yusong. Dengan gesit, Yusong memaksimalkan pergerakannya, hingga saat menemukan momen yang tepat, Yusong kembali menotok tepat ke titik akupuntur pada tubuh boneka itu. Setelah berhasil menyerang astrosit tulang belakang, Yusong bersiap dengan kuda-kudanya dan dengan cepat Yusong menghantarkan serangan tepat ke pembuluh darah boneka itu. Pergerakan Yusong kembali membuat ketiganya terheran-heran. Wih, apa dia menggunakan tinju? Tidak, lihat dengan seksama. Setelah diperhatikan baik-baik, kini terlihat jelas kalau Yusong bukan menyerang dengan kepalan tangan atau tinju. Yusong sendiri, dia merasa cukup senang bahwa kali ini dia berhasil mengalahkan boneka besar itu. Yang kini terlihat boneka itu sudah tak menunjukkan pergerakannya lagi. Wih, bagaimana bisa dia melakukan itu? Dia melakukan akupuntur teknik pijat dan menyerang tepat ke titik pembuluh darah. Cheon Taegong juga menambahkan, metode fiksasi tulang lengan osteopatik ini adalah teknik yang digunakan untuk tujuan terapeutik. Tapi dalam kasus ini dijadikan untuk menyerang musuh. Menurutnya, Yusong juga menekan titik jinsi dengan ibu jarinya yang merupakan lokasi pijatan yang melegakan punggung bawah. Itu metode yang tak pernah terpikirkan olehku. Jarang sekali belajar menggunakan teknik lengan osteopatik dalam menyerang titik akupuntur. Tak ada dari kita yang memikirkannya. Itulah kekuatan kreativitas. Oh, kreativitas ya. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang jenius. Ketiganya menatap tajam ke arah Yusong. Bocah itu benar-benar menarik. Hingga akhirnya Yusong dipersilakan oleh pengawal dan ditunjukkan ke arah ruang tunggu. Sesampainya di sana, terlihat Yusong cukup bangga dengan keberhasilannya dalam ujian kali ini. Yos, aku berhasil. Hari ini aku akan mengubah sejarah. Buku tentang 8 metode teknik lengan osteopatik akan dirilis 20 tahun yang akan datang. Aku cukup beruntung berhasil mengingat semuanya dengan jelas. Dan ini membantu saat aku melawan seseorang yang jauh lebih kuat dariku. Jadi inilah berpandangan jauh ke depan. Aku pikir sudah berusia lebih dari 40 tahun. Sudah lama aku tak merasakan pencapaian ini. Tiba-tiba di tengah kebahagiaannya, notif sistem muncul. Misi selesai. Anda diberi imbalan karena menyelesaikan misi ini. Wih, inikah peningkatan kekuatan? Wih, mantap. Rasanya ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Notif kembali muncul. Hadiah tambahan khusus. Silakan pilih salah satu dari 3 hadiah berikut. Wih, apa ini? Ini Jagem Huandan. Pil hantu kecil adalah obat terbaik yang hanya ada di kuil Shaolin. Lalu ini pedang naga kuning. Bukankah ini pedang milik tuan muda Cheon Jeonglan? Lalu apakah benar-benar mungkin mendapatkan semuanya? Akhirnya hidupku menjadi lebih baik. Aku ingin mendapatkan semuanya. Yusong yang sedang gembira dengan hadiah yang ada di hadapannya, tak sadar seseorang datang dari arah belakangnya, yang dengan tiba-tiba mendekap Yusong. Hai, senang bertemu denganmu. Selamat, Anda telah memilih Third Eye of Wisdom. Siapa bajingan? Yo, apa yang kau lakukan? Jiang Gihu? Apa ini benar-benar Jiang Gihu?
Weh, kenapa bocah ini? Kok tahu aku? Ya, aku tak bisa menyalahkanmu sih. Kalau aku cukup terkenal di daerah ini. Benar. Senang bertemu denganmu. Yuk, senang bertemu denganmu juga. Aku tak tahu kalau aku akan mengejutkanmu. Ya, dia adalah salah satu kandidat terbaik di masanya. Seorang jenius yang diberkati dengan bakat alami. Jadi, jenius terkenal ini akan menjadi teman sekelasku ya? Ya. Yo, siapa namamu? Apa itu di atas kepalanya? Hey bro, siapa namamu? Oh, ya. Namaku Tang Yusong. Tiba-tiba, Yusong teralihkan oleh notif yang muncul di sampingnya. Treat Eye of Wisdom. Skill work constantly, level 1, proficiency 0%. Ini adalah informasi mengenai Eye of Wisdom yang terbuka. Lalu, apa maksudnya dengan LP itu? Dan nomor itu, jenis kekuatankah? Atau tingkat kekuatan? LP 9, Jiang Gihu. Oh, Yusong, jangan lupa bangunkan aku setelah ujiannya selesai ya. Iya. Semua ini membuatku menjadi semakin gila. Penjaga itu LP 9, yang gagal itu LP 2. Apa LP itu level ya? Jadi Jiang Gihu itu memiliki level yang sama dengan prajurit itu. Lalu aku sendiri level berapa? Tiba-tiba Yusong teralihkan oleh gunaman Jiang Gihu di belakang. Ya, sepertinya hanya kita berdua yang lolos di ujian kali ini. Tidak, masih ada lagi, sahut seseorang yang datang ke ruangan itu. Sontak membuat mereka berdua melirik ke arah sumber suara itu. Cheon Soso? Yo, aku Cheon Soso. Akan kupastikan menjadi murid terbaik di sekolah ini nanti. Wih, Cheon Soso? Anak dari Cheon Taegong ya? Kau lolos bukan karena pengaruh ayahmu kan? Pewaris seni bela diri yang terkenal. Dia masih muda, tapi aku tahu dia adalah wanita paling kejam yang diketahui karena perilaku prasangka buruknya terhadap kelas keluarga. Sial, kenapa dia juga jadi teman sekelasku? Kenapa bocah ini? Wei kau, berhenti menatapku. Wei. Singkirkan kakimu dari tubuhku, sialan. Maaf, aku hanya terkejut. Jadi ini penampilannya 30 tahun yang lalu. Ternyata gadis penjahat ini masih murni dan polos. Lupakan. Dan kau, aku telah lulus ujian ini sepenuhnya sendirian ya. Tak ada yang berani meragukan kemampuanku. Aku adalah putri Cheon Taegong. Kau mengerti maksudku ha? Dasar rambut bodoh. Gak terlalu polos juga sih. Ini gaya rambut undercut kau tahu? Ya, dari awal mereka berdua emang sudah saling benci ya. Gak heran sih. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan itu yang diikuti 2 orang di belakangnya. Soso, kok berisik sekali? Master Yumho? Di sini Master Yumho menjelaskan bahwa total murid yang diterima ada 5 orang. Setelah ini, ada upacara kecil yang akan dilakukan dan menyuruh mereka untuk mengenakan seragam militer hitam yang sudah dibawakan. Sedangkan Yusong sendiri malah berfokus kepada sesuatu yang ada di atas kepala Master Yumho, yang ternyata dia masih belum bisa melihat informasinya. Lalu Yusong pun mengambil baju seragam yang sudah disiapkan, yang menurutnya ini sungguh keren dan membanggakan. Karena di kehidupan sebelumnya, dia hanya memakai seragam putih. Baiklah, semua sudah dijelaskan. Aku akan menunggu kalian di luar. Tunggu Master Yumho. Bagaimana dengan ranking ujiannya? Baiklah. Akan kuberitahu. Dia yang pertama. Dia yang kedua. Dan kau Soso, posisi ketiga. Dan mereka berdua, keempat dan kelima. Anak ini mendapat evaluasi paling tinggi ya. Buset, aku yang pertama. Aku ingin melawannya. Kenapa kalian menatapku? Bagaimana bisa mereka berdua di atasku? Aku sudah tak sabar ingin mencoba sparring dengannya. Sepertinya aku harus cepat ganti baju. Selama perkenalan, siswa yang baru mendaftar akan bertemu dengan para mentor.
Dan kalian juga harus mempelajari peraturan jika ingin tinggal di sekolah. Upacara masuk dan pelatihan akan dilakukan besok pagi. Itu saja. Kalian bisa pergi. Waktu tak terasa berlalu dengan cepat hingga sore hari pun telah tiba. Wah, matahari akan segera terbenam. Aku tak perlu melakukan apapun dan menunggu. Apa yang tadi itu ayah Ups, aku harus berhati-hati dengan kata-kataku. Jangan katakan semuanya dengan jelas, bajingan. Ya, mereka seperti anjing dan kucing. Aku hanya bercanda, maaf. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa besok lagi. Tak ada yang ingin melihatmu, sialan. Aku masih tak percaya bahwa aku bersama orang-orang ini. Aku juga harus pergi sekarang. Bye Yusong, senang bertemu denganmu. Bye Soso. Sambil menatap langit senja, dalam hatinya Yusong masih tak percaya semua ini. Baginya, rasanya masih kemarin melihat teman-temannya sekarat. Dan sekarang, dia tak tahu bagaimana keadaan mereka setelah perang itu. Namun, dia bertekad bahwa saat ini, dia akan merubah segalanya. Waktu berpindah keesokan harinya. Oh, tidak! Aku akan telat sekarang. Apa karena aku melebihi batas kemarin ya? Sampai-sampai aku tidur terlelap. Ya, akhirnya aku sampai juga di gerbang sekolah. Hei kau, apa yang membuatmu telat di hari pertamamu, ha? Aku minta maaf. Tidak, kau akan dihukum. Oh, tidak. Kacau. Yo, Yusong. Tiba-tiba seseorang di belakang memanggilnya. Yo, kau telat juga ya? Aku tahu, kau punya alasan tersendiri. Apa maksudmu? Ya, aku tahu kau tidur cukup untuk bisa mendapatkan kondisi terbaik untuk pelatihan hari ini. Dan yang lebih penting, apa yang akan kau lakukan saat waktu sendiri bukan seberapa pagi kau bangun. Oleh karena itu, kau bisa bekerja keras setelah bangun tidur. Apa orang bodoh ini memang benar-benar gak mikirin masa depan ya? Yo, halo. Bagaimana kalau kita sparring untuk menghabiskan waktu, gerbang sekolah ditutup dan kau masih kepikiran untuk bertarung denganku. Tiba-tiba notif muncul. Quest darurat. Mengalahkan Jiang Gihu. Batas waktu 15 menit. Jika berhasil, mendapatkan will acquire material art teknik. Jika gagal, pengurangan aktivitas fisik sampai dengan 0%.